Dalam cerita fiksi, kekuatan super merupakan kemampuan khusus yang tidak dimiliki semua orang. Tidak seperti kemampuan fisik biasa, kemampuan super tidak muncul hanya dengan latihan saja, tapi didapatkan karena perbedaan genetik atau melalui fenomena tertentu sehingga hanya sedikit saja yang memilikinya. Di video ini kita bahas anime bertema superpower yang karakter utamanya kuat dari awal cerita, atau anime yang karakternya tiba-tiba kuat karena membangkitkan kekuatan super tidak terduga. Bloody Force. Di anime ini terdapat spesies baru yang bernama Bloody Force. Bloody Force adalah manusia yang bermutasi karena efek samping mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Sebagian besar dari mereka membutuhkan darah manusia untuk bertahan hidup. Maka dari itu keberadaannya diawasi secara ketat oleh pemerintah. Cerita anime ini berfokus pada seorang remaja yang bernama Miliu. Dia merupakan orang pertama yang menjadi setengah manusia dan setengah Bloody Force. Orang-orang menyebutnya sebagai pembawa kedamaian dan juga sebuah harapan untuk umat manusia. Tapi ketika dirinya beranjak remaja, dia malah terpengaruh oleh teman-temannya untuk menjadi seorang kriminal. Miliu dan teman-temannya terlibat kasus kejahatan dalam perampokan bank. Lalu mereka dijatuhi hukuman mati karena dituduh sudah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Pada suatu ketika ada sekelompok orang yang menculiknya. Mereka bilang kepada para tahanan, hukuman mati mereka telah dicabut. Akan tetapi sebagai gantinya, mereka harus tinggal di tempat terpencil yang bernama Aori, suatu tempat yang sudah ditinggalkan dan dipenuhi monster berbahaya. Di sanalah awal mula Miliu dan para tahanan lain menyadari kekuatan yang sebenarnya. Mereka bekerja sama menggunakan persenjataan dan kekuatan untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Tiger and Bunny. Di anime ini, pahlawan merupakan sebuah pekerjaan untuk seseorang yang memiliki kekuatan super. Setiap pahlawan super bekerja pada suatu perusahaan untuk bersaing mendapatkan bayaran dan meningkatkan popularitas. Ceritanya berfokus pada pahlawan veteran bernama Kotetsu Kubaragi. Meskipun sudah berpengalaman, tapi dia menjadi salah satu pahlawan yang tidak populer. Hal ini dikarenakan karena kekuatannya hanya bisa bertahan selama 5 detik saja. Selain itu, dia juga sering mendapatkan masalah karena merusak fasilitas umum saat bekerja. Pada suatu ketika, perusahaan yang menjadi sponsornya dibeli oleh perusahaan lain. Kemudian dia dibuatkan kostum baru, lalu diperintahkan menjadi asisten untuk pahlawan baru. Sebagai pahlawan senior, tentu saja dia menolak perintah tersebut. Akan tetapi karena masih membutuhkan pekerjaan, mau tak mau maka dia harus menuruti semua perintah atasan barunya. Kotetsu pun bekerja sama dengan pahlawan baru bernama Barnaby. Saat pertama kali bekerja berpasangan, kerjasama tim mereka terlihat sangat buruk. Mereka berdua sering berdebat karena berbeda pendapat dan saling bertentangan dimanapun mereka berada. Black Rock Shooter Downfall. Proyek otomatisasi tenaga kerja berskala besar dengan mengandalkan kecerdasan buatan mengalami kegagalan. Artemis memilih untuk menyerang manusia dan menghancurkan segalanya, mengakibatkan planet bumi menjadi tidak layak huni dan umat manusia berada di ambang kepunahan. Ceritanya berfokus pada seorang gadis bernama Empress. Dia terbangun di fasilitas penelitian yang berada di ruangan bawah tanah. Empress merupakan salah satu pelindung umat manusia yang masih bertahan hidup. Selain menjadi pelindung umat manusia, Empress juga memiliki misi untuk menghancurkan orbital elevator. Akan tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya, sehingga untuk sementara waktu, dia hanya bisa melindungi seseorang yang ada di dekatnya saja. Sebagai mantan pemimpin unit pelindung, Empress memiliki kemampuan manusia super ketika dalam pertempuran. Tidak seperti kebanyakan orang, dia bisa menghirup udara yang tercemar tanpa peralatan khusus. Dia juga bisa memanipulasi udara di sekitarnya menjadi senjata yang sangat kuat. Empress bisa kembali menggunakan kemampuan tersebut ketika menyelamatkan Norito dan Mia dalam bahaya. Ingress. Cerita anime ini berfokus pada seorang pria bernama Makoto Midorikawa. Dia merupakan petugas penyidik khusus yang mempunyai kekuatan membaca ingatan. Dia bisa membaca ingatan seseorang melalui benda-benda yang disentuhnya. Makoto ditugaskan untuk menyelidiki ledakan yang terjadi di tempat penelitian. Kebanyakan orang beranggapan ledakan terjadi karena disebabkan suatu kebocoran gas. Lalu setelah diperiksa oleh Makoto, ternyata ledakan di tempat itu bukan disebabkan karena kebocoran
kebocoran gas, tapi karena ulah seseorang yang memiliki kekuatan mengendalikan api. Pengguna kekuatan tersebut berniat untuk menyelamatkan seorang peneliti yang bernama Sarah. Sarah sedang berada dalam bahaya karena memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sarah menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam kejadian tersebut. Kemudian ketika dia berada di rumah sakit, Makoto mendatanginya karena merasa jika dirinya dipanggil oleh Sarah. Hal ini mengakibatkan mereka diincar beberapa faksi yang saling bertentangan. Bahkan di antaranya juga terdapat orang-orang dengan kemampuan khusus seperti dirinya. Senjutsu. Cerita anime ini diawali dengan perang nuklir yang membuat dunia mengalami kehancuran. Dengan diikuti oleh perubahan iklim yang drastis, membuat kondisi di seluruh dunia berubah dengan sendirinya. Karena populasi umat manusia sudah berkurang, maka perekonomian dunia mulai merosot tajam. Untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar, umat manusia mempercayakan senjata dan peralatan tempur mereka kepada kekaisaran dunia. Namun, karena senjata dan semua peralatan tempur berada di tangan mereka, kekaisaran dunia berubah menjadi penguasa yang berani menganiaya sesama. Kemudian setelah perang berakhir, harga diri dan kebebasan umat manusia juga turut berakhir. Meskipun begitu, tapi masih ada orang yang berusaha untuk melakukan perlawanan. Mereka bertempur untuk merebut kembali kebebasan umat manusia. Pahlawan yang pemberani ini adalah para musketir. Selain memiliki kemampuan cukup dalam menggunakan senjata, mereka juga punya sedikit kemampuan melebihi manusia normal. Kekuatan itu disebut sebagai kemampuan Supreme Nobility. Handshakers. Handshaker merupakan sebutan untuk seseorang yang memiliki kemampuan memanggil senjata dari jiwa mereka. Ketika berada di dalam dimensi lain, setiap handshaker bertarung satu sama lain bersama pasangannya masing-masing. Mereka bertarung dan bersaing dalam memperebutkan kesempatan untuk bersaing dan bertemu dengan dewa. Seorang pelajar bernama Tazuna Takatsuki adalah protagonis utama di anime ini. Dia dikenal sering memperbaiki berbagai benda rusak milik teman-temannya. Tazuna sangat senang melakukannya, sehingga tak jarang dia membolos pelajaran demi memperbaiki sebuah benda. Karena kemampuannya sangat hebat, maka ada banyak orang yang meminta tolong kepadanya. Salah satu dari mereka adalah seorang dosen dari suatu universitas. Saat dirinya tiba di universitas, Tazuna bertemu dengan perempuan bernama Koyori Akutagawa. Tazuna menggenggam tangannya karena merasa jika Koyori mirip seperti adiknya yang sudah meninggal. Kemudian tak lama setelahnya, dia terpilih menjadi handshaker dan berpindah ke dimensi lain menjadi pasangan Koyori. Ketika Tazuna berhadapan dengan musuh, dia mampu memanipulasi roda gigi dan membentuk pedang besar yang cukup kuat. Tribe 9. Ceritanya berlangsung ketika para generasi muda membentuk aliansi. Mereka membentuk berbagai aliansi untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap masyarakat. Rasa persatuan yang terlalu kuat menyebabkan mereka sering bertarung dan mengancam keselamatan semua orang. Karena keamanan warga sudah terancam, pemerintah Neo Tokyo pun membuat peraturan. Dalam peraturan itu, semua orang bisa menyelesaikan perselisihan melalui permainan bisbol. Permainan bisbol itu bukan permainan biasa, melainkan pertarungan berdarah yang sangat ekstrim. Selain untuk menyelesaikan perselisihan, kekuasaan di setiap wilayah juga ditentukan melalui permainan tersebut. Seorang pemuda bernama Sun Kamiya merupakan penguasa Minato Tribe. Dia dikenal sebagai penghancur dengan kemampuan tak terkalahkan. Meskipun keberadaannya ditakuti sebagian orang, tapi Shun memiliki sisi baik dan sedikit konyol. Dia sering menunjukkan sifat konyolnya saat menghabiskan waktu bersama dengan rekan-rekannya. Sekai Seifuku Boryaku no Zifizda. Asutajimon merupakan seorang pelajar yang baru saja kabur dari rumahnya. Dia tidak memiliki uang dan juga tempat tinggal. Dia hanya mampu membeli makanan ringan untuk mengurangi rasa laparnya. Beberapa saat setelah dia melarikan diri dari rumahnya, dia bertemu dengan gadis kecil bernama Kate Hoshimiya, yang juga dikenal sebagai Ratu Penera, sang pemimpin organisasi rahasia Zvezda. Semenjak Penera memutuskan untuk menaklukkan dunia, tubuhnya berhenti menua. Dia terlihat seperti anak kecil, tapi sudah
sudah hidup dalam kurun waktu yang cukup lama. Asuta direkrut oleh Venera untuk bergabung menjadi anggota di organisasinya. Pada awalnya, Asuta tidak menanggapi perkataan Venera dengan serius. Dia mengira jika Venera hanyalah anak kecil yang sedang menghayal. Akan tetapi setelah dirinya melihat pasukan serta kekuatan super yang dimiliki oleh Venera, dia percaya jika perkataannya memang benar adanya. Maka dari itu, supaya tidak terjerumus ke dalam masalah yang lebih rumit, Asuta memutuskan untuk menjauhkan diri dari mereka. Tapi pada akhirnya, dia terpaksa untuk bergabung karena sudah tidak punya tempat tinggal. Yoru no Yatterman. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala ada sekelompok pahlawan yang disebut Yatterman. Mereka berhadapan dengan para penjahat yang dipimpin oleh Doronjo. Leopard adalah karakter utama di anime ini. Dia sangat menyukai buku bergambar yang menceritakan kisah Yatterman. Namun pada suatu ketika dia menemukan fakta bahwa leluhurnya adalah para penjahat. Setelah peperangan berakhir, Yatterman membangun sebuah kerajaan Yatter, sedangkan para penjahat diasingkan ke daerah yang terpencil. Kemudian waktu dan generasi pun berlalu, namun mereka masih menerima hukuman karena kesalahan leluhurnya. Leopard dinasihati oleh ibunya supaya menjadi anak yang baik, sampai tiba di mana saatnya kesalahan leluhur mereka diampuni. Namun tak lama setelah itu, ibunya Leopard jatuh sakit. Kemudian ketika Leopard meminta pertolongan kepada Yatterman, mereka malah diserang habis-habisan oleh pasukan penjaga. Pada akhirnya, Leopard pun ditinggalkan oleh ibunya. Karena kecewa terhadap Yatterman, dia memutuskan akan menjadi superhero yang akan melawan Yatterman. Kaijin Kaihabutsu no Kuroitsu-san. Agastia adalah perusahaan besar sekaligus organisasi yang memiliki tujuan untuk menguasai dunia. Organisasi itu terdiri dari para monster dan manusia super. Di antara mereka terdapat seorang profesor yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap monster serta mengembangkan manusia super. Kuroitsu adalah asisten peneliti di Departemen Penelitian dan Pengembangan Manusia Super. Dia bertugas membantu profesor menciptakan berbagai monster untuk bertarung melawan pahlawan yang mencoba untuk menyelamatkan dunia. Meskipun rencana mereka sudah sempurna, tapi selalu ada hambatan yang tidak terduga, seperti yang terjadi ketika mengembangkan manusia serigala. Tujuan dirinya diciptakan adalah untuk mengalahkan salah satu pahlawan super, tapi karena tubuhnya berubah menjadi perempuan, maka manusia serigala itu dipekerjakan menjadi bawahan asisten yang bekerja di Departemen Penelitian. Meskipun tidak terlalu mengerti soal penelitian, tapi perlahan dia bisa terbiasa menjadi bagian dari mereka.